Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Perkenalkan, saya Bunda Lili dan Kak Ihsan. Di sini Bunda Lili dan Kak Ihsan akan menyampaikan cerita tentang aligator com. Nah, aligator itu adalah buaya dan com itu adalah menelan. Jadi ceritanya tentang buaya yang suka menelan. Nah, kira-kira Kak Ihsan sudah siap belum untuk bercerita? Sudah, Bunda. Baik, sekarang Bunda lanjutkan ceritanya ya. Nah, ceritanya adalah di sebuah sungai yang lebar, di sebuah sungai yang besar, tinggallah seekor buaya atau aligator. Nah, aligator atau buaya ini terkenal sangat garang. Dia selalu menelan hewan apa saja yang melintas di depannya. Nah, itu membuat hewan-hewan lain menjadi sangat ketakutan. Jadi aligator ini tidak ada yang mendekati, nggak ada hewan yang berani mendekat. Nah, suatu waktu ketika aligator ini sedang bersantai-santai di tepi sungai, nah dia melihat sekelebat gerakan di sungai seperti sebuah mangsa yang ingin dia terkam. Nah, dengan tiba-tiba dia menerkam, kemudian dia kaget, ternyata dia merasa giginya sangat sakit. Aduh, sakit sekali begitu ya. Nah, itu mengagetkan singa laut yang ada di dekatnya. Nah, meskipun aligator ini sedang kesakitan, tetapi singa laut ini menjadi takut. Dikira itu menakuti dirinya, begitu ya. Jadi singa laut ini menjadi kaget, dikira aligator ini sedang menakuti singa laut ini. Padahal ternyata anak-anakku tahu nggak? Kak Ihsan tahu nggak? Jadi ternyata aligator ini ketika tadi menerkam sesuatu yang dilihat seperti mangsa, ternyata itu adalah pancing. Jadi giginya si aligator ini tersangkut itu namanya apa? Mata pancing yang bentuknya lancip seperti jarum itu. Coba anak-anak bayangkan, pasti sakit sekali ya. Begitu pula aligator ini juga merasa kesakitan. Nah, ketika dia berteriak-teriak minta tolong, tidak ada hewan-hewan yang berani mendekat karena dikira itu aligatornya berpura-pura hanya untuk menarik perhatian hewan-hewan lain di sekitarnya agar mendekat kemudian dimakan sama aligator. Nah, makanya tidak ada hewan yang berani mendekat, padahal di dekat aligator itu ada banyak hewan. Ada singa laut, ada burung bangau, ada kupu-kupu, ada ular dan hewan-hewan lain. Tapi mereka nggak ada yang berani mendekat karena takut digigit. Nah, ternyata dari sekian hewan yang ada di sana ada satu hewan kecil ya. Ada satu hewan kecil yang berani mendekati aligator itu. Dia merasa kasihan Kak Ihsan. Jadi kira-kira coba tebak hewan apa yang berani mendekati aligator itu? Kira-kira apa ya? Kasih tahu? Nah, ternyata hewan kecil yang berani mendekati aligator itu adalah seekor katak hijau yang mungil. Nah, coba bayangkan, katak hijau ini kan kecil ya, tapi dia memiliki keberanian yang besar. Dia berpikiran positif begitu ya. Jadi dia merasa iba dengan rintihan aligator atau buaya ini. Kemudian dia mendekat. Wahai buaya, apa yang kamu rasakan? Apakah ada yang aku bisa bantu? Begitu tanya si katak hijau ini. Nah, kemudian si buaya itu merasa sangat bahagia begitu ya, karena ternyata dari sekian hewan-hewan yang ada di sana ada satu hewan mungil yang berani menolongnya. Kemudian aligator ini bercerita, ini loh, gigiku sakit sekali. Sepertinya aku kemasukan sesuatu yang menyakitkan.
tolong bantu aku ya kata kecil, begitu kata si aligator. Nah kemudian kita bisa membayangkan ya, kata itu kan kecil sekali. Kemudian dia bersusah payah naik ke dekat mulutnya buaya untuk mencoba mengecek kira-kira buaya ini kena apa kok merintih kesakitan begitu. Nah hewan-hewan di sekitar yang menyaksikan menjadi berdebar-debar begitu ya. Kira-kira apa yang terjadi ya ketika si katak kecil ini mendekati aligator yang besar begitu ya. Apakah nanti akan dimakan begitu ya. Nah ternyata si katak kecil itu berhasil melepaskan mata pancing yang menyangkut di mulutnya aligator. Nah kemudian si buaya aligator ini merasa lega. Akhirnya aku terbebas dari rasa sakit ini. Begitupun hewan-hewan di sekitarnya yang melihat kejadian itu, mereka juga ikut lega karena ternyata si katak itu tidak dimakan oleh buaya dan juga si aligator menjadi tidak sakit lagi begitu ya. Nah sejak saat itu aligator buaya ini menjadi teman baiknya katak hijau kecil tadi. Mereka selalu bersama ketika berjemur di pagi hari, kemudian di pinggir sungai mereka selalu berdua. Dan sejak saat itu aligator ini tidak lagi menelan sesuatu atau hewan lain. Jadi dia menjadi orang yang baik. Nah anak-anakku semua, kira-kira hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan, seperti perintah Allah di dalam surat apa Kak Isan? Di dalam surat Al-Fusilat ayat 34 yang artinya tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Nah begitulah anak-anak, seperti cerita aligator dan katak hijau tadi. Awalnya kan aligator ini buas ya, dia suka menelan hewan lain. Nah ketika ada seekor katak kecil yang berhasil menyentuh hatinya, maka si buaya aligator ini menjadi teman baiknya si katak dan dia menjadi berubah menjadi hewan yang baik. Dia sudah tidak asal menelan hewan-hewan lain begitu ya. Jadi untuk anak-anakku semua, ketika menemui teman yang mungkin usil atau mungkin menjengkelkan kita begitu ya Kak Isan ya, tidak boleh membalas dengan cara yang sama. Kita harus membalas dengan cara yang lebih baik. Oke, demikian cerita dari Bunda Lili dan Kak Isan hari ini. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.